Pak, untuk potensi permintaan bibitnya sendiri nih bagaimana nih Pak biasanya? Permintaan alhamdulillah saat ini terus meningkat, terus bertambah sesuai dengan seiring sejalan dengan proses peremajaan sawit rakyat yang digelar oleh PBD BKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Ulfa, tim dari Gamal Institute. Nah, kali ini kita akan wawancara bersama Bapak Ujang, Direktur dari CV Hikmah Tani Provinsi Lampung. Oke, mungkin kita sapa dulu narasumber kita kali ini. Halo, Assalamualaikum Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh perkenalan diri dulu Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Ulfa, Pak Sasa. Saya Ujang Mahmud, salah satu produsen benih tanaman perkebunan Indonesia yang tergabung dalam Perkumpulan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan Indonesia yang sudah bertahun-tahun, dan sekaligus juga atas nama Direktur CV Hikmah Tani yang memang membidangi selain katakanlah general dan perdagangan umum, tapi juga yang utamanya adalah produsen benih tanaman perkebunan Indonesia gitu. Jadi memproduksi tanaman ada. Kami melaksanakan jalannya perusahaan ini sudah dari 2008, namun eksis itu zaman TRUP ya, izin belum B. Alhamdulillah hingga saat ini berjalan kontinu dengan suatu apapun. Mengenai jumlah yang ditangkarkan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi yang selama ini dan kita bina, dan alhamdulillah 5 tahun ke depan ini terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh program Kementan khususnya dalam peremajaan sawit ya. Mulai jalan dari 2017 menangkarkan, dan eksis banyaknya baru tahun ini kebutuhan yang ada. Itu Mbak sekilas. Iya, terima kasih Pak Ujang, merupakan anggota di PPB TPI ya Pak. Betul. Provinsi Lampung. Nah Pak, ya, seperti yang Bapak ceritakan tadi, bisa dijelaskan tidak Pak, sementara mungkin berapa bibit yang diangkarkan di penangkaran Bapak, mungkin dengan luas berapa keseluruhan, mungkin karena tempatnya juga terpisah ya Pak ya? Betul, kalau karena di total kira-kira. nggak apa-apa ya, sambil jalan ya. Nah, ya. Jadi kalau total keseluruhan yang sudah tertanam di lokasi pembibitan kami yang nyebar di beberapa titik masih di kawasan Lampung, katakanlah masih tidak jauh dari ini. Total 230.000 batang. 230.000 batang dengan penanaman secara bertahap. Jadi kalau diambil rata-rata 1 bulan itu menyemai 20 sampai 30.000 batang. Itu 20 sampai 30.000 kecambah tiap bulannya, sehingga saat ini masih ada yang besok ini juga datang, kemudian yang sudah siap salur juga siap, terus seperti itu. Nah, kebetulan di sini saya di yang sudah disertifikasi berseri, jadi itu pemindahan dari pre-nursery ke my-nursery. Total keseluruhan Mbak 230.000 saat ini yang sudah tertanam dengan luasan hamparan berpisah-pisah, jadi dari yang 2 hektar sampai 1 hektar, total keseluruhan hampir 20 hektaran. Lokasi yang ada tersebar di berbagai tempat, karena di Lampung ini jarang lokasi yang suatu hamparan sekian puluh hektar gitu, masih sudah susah. Jadi ada katakanlah 2 hektar, 1 hektar, itu tiap bidang itu misah lagi, tapi ya tidak jauh dari sentral lokasi pembibitan kami. Iya, oke Pak.
Iya, karena terpisah tadi berarti total bisa dikatakan 20 hektar ya Pak ya, Iya, dengan lokasi yang berbeda. Ada di berapa titik lokasi kira-kira Pak? ada saat 20 itu di kisaran satu hamparannya kisaran 1 hektar sampai 1,5 hektar. Berarti ada 6 sampai 7 titik ya, khususnya di sawit ya. Khususnya di Kemudian ada sawit juga ya Pak ya. kemudian ada juga yang untuk yang kopi, untuk yang lada, kemudian untuk yang kakao ya, yang lain untuk yang karet. Kan ada wilayah masing-masing, gitu, ada lokasi bibitnya masing-masing. Gitu. Iya, berarti tadi total keseluruhan ada sekitar 230.000 batang ya Pak sementara ini. Iya. Di lokasi saat ini Bapak. Oke, dengan tanaman bertahap tadi di situ dijelaskan masih ya pre-nursery. Ini ya. Oke, itu bibit sawit ya Pak ya. Dari iya. 230 batang bibit tadi Pak, itu terdiri kira-kira komoditi apa? Kan kelapa sawit. Khusus Kemudian sawit. ada Ya. Untuk bibit kopi kita sudah menangkarkan 225.000 bibit kopi stek bakar. Insya Allah kalau di Oktober udah siap salur. Kemudian di karet bibit ada sekitar 90.000 batang, dan saat ini sudah nempel penyambungan okulasi batang bawah. Kemarin habis evaluasi batang bawah ada sekitar 90.000-an yang lolos untuk layak di tempel sebagai batang bawah. Jadi, kalau untuk karetnya proses penempelan atau okulasi. Ini yang ada di hamparan saat ini ada di lokasi bibit sawit ini. Jadi total saat ini hanya sawit 30 ya. itu khusus sawit. Iya. Oh, ini khusus sawit. Oke. Oke, tapi di lokasi lain juga tersebar ada bibit kopi, karet, kemudian apa lagi Pak? Cengkeh ya? Ada ya Pak? Ya, bibit cengkeh, ada juga bibit kakao ya. Bibit kakao masih persiapan ini. Kemarin dari Pak Fikri sebagai sumber nih di CP Scorpio yang untuk hari awal bulan ini datangnya. Untuk iya Pak. Kakaonya. Iya. Okay. Kalau untuk sedang di lokasi Bapak yang sudah disalurkan ini sudah berapa Pak? Dan kemana saja biasanya Pak? Kalau untuk sementara ini di wilayah Lampung, Bu. Jadi misal Lampung ini pun baru 8.000 ya. Insya Allah yang sekitar 40.000-an lagi udah proses sertifikasi, dan insya Allah ini musim hujan ini bisa tersalurkan 40-50 ribuan. Amin. Ya, tapi masih proses sertifikasi ini insya Allah sambil nunggu label dan pengiriman lah, tinggal pengiriman. Saat ini memang masih nunggu proses. Iya. Sawit yang lain. Biasanya disalurkannya kemana aja tuh Pak? Untuk yang perencanaan saat ini masih di wilayah Lampung. Masuk ke katakanlah Lampung masih di wilayah Lampung. Iya, masih wilayah Lampung. Untuk PSR Lampung kayaknya masih kurang ketersediaan benih ini, tapi ya sambil bertahap, sambil berjalan. Gitu, Mbak. Nah, ini sambil jalan-jalan, dilalah yang kita lihat ini bibit yang barusan memindahkan dari pre-nursery ke main nursery. Rencana yang mau dijarangkan, yang lokasinya sampai ke sana kurang lebih 3 hektaran ini lokasi. Untuk total bibit yang di sini aja 35.000-an. Total di sana itu yang 35.000-an ya Pak. Pak, kalau berarti tadi kan masih sekitaran Lampung ya untuk pengirimannya gitu saat ini. Iya. Selain Lampung ada lagi nggak Pak? Kalau untuk saat ini masih belum. Masih PSR Lampung sama melayani petani-petani yang mandiri juga kan. Oke. Bapak itu bibitnya kisaran umur berapa itu Pak? Untuk yang ini 4 bulan, jadi 3 bulan
Kalau sampai saat ini berarti 4 bulan setengahan ya. 3 bulan pre-nursery, ini baru 3 minggu sampai 1 bulan. Pemindahan dari 3 sampai 4 bulan nursery ke nursery. Pak, itu kalau boleh tahu itu varietas apa ya Pak ya? yang ini varietas Sriwijaya, jadi SC2 ini, SC2 Sriwijaya 2. Varietas Sriwijaya asal PT BSM. Oke, asal bibitnya tadi dari mana Pak? Sriwijaya Palembang. Jadi PT Bina Sawit Makmur Palembang. Oke, iya dari Palembang. Oke Pak, sangat menarik ya Pak. Terlihat luas juga hamparannya, apalagi tadi memiliki beberapa titik lokasi yang berbeda gitu. Padahal berarti kalau semuanya ngumpul di satu hamparan sangat luas sekali gitu ya Pak. Mungkin nanti rekaman atau video lain bisa kami gabungkan ya Pak ya. Bisa nanti ada setiap kunjungan ke lokasi. Barusan tadi melihat 4 titik lokasi, juga open kamera, juga bisa dikirimkan nanti ke Gamal. Oke, siap Pak. Ya. Pak, untuk potensi permintaan bibitnya sendiri nih bagaimana nih Pak biasanya? Permintaan alhamdulillah saat ini terus meningkat, terus bertambah sesuai dengan seiring sejalan dengan proses peremajaan sawit rakyat yang digelar oleh BBD BKS, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Lebih banyak Pak ya? Ya, kalau perencanaannya, tetapi kan itu proses ya, proses seperti tahapan rekomtek berjalan, bibit nyiapkan gitu, sambil jalan terus. Makanya ini kan tidak sekaligus sekali datang itu tidak sekian ratus ribu, tapi 30.000 sebulan ini, 30.000 karena juga rekomteknya juga bertahap gitu kan, damatin juga begitu. Jadi ketersediaan lahan, ketersediaan benih biar seiring sejalan. Walaupun toh memang bagusnya sih kita siapkan tebar yang benih yang begitu banyak, teman-teman, kita juga keterbatasan berbagai hal, baik itu katakanlah SDM, kemudian juga sarana prasarana, dan juga tentunya juga mungkin modal. Ya, semoga permintaan yang banyak itu bisa dihandle dengan baik dan banyak permintaan, kemudian bibit Bapak juga cepat tersalur gitu ya Pak. Bapak boleh kembali ke on cam yang di depan nih Pak, kamera depan. Oh gitu. Kita ngobrol lagi Pak Ujang. Oke. Nah, oke, sangat baik ya Pak. Senang banget nih kalau misalnya bisa langsung berkunjung ke kebunnya di sana ya Pak ya. Boleh, nanti kalau udah penyaluran ke sini direncanakan, boleh langsung ya. Rencananya Pak, yang bibit yang di lokasi saat ini sudah ada target penyalurannya belum Pak? Insya Allah sudah ada. Jadi kita ditafsir di bulan 8 atau bulan 9, bulan 10 ini sudah ada alokasinya, sudah insya Allah sudah ada. Alhamdulillah, amin. Sekitar berapa tuh Pak? Kalau yang sudah direncanakan barengan ini sekitar 60 ya, 65. Ini 30, kemudian satu tempat lagi 30. Oke, berarti 65 ya rencana akan disampaikan gitu. Amin. Alhamdulillah lancar terus. Amin. Ya, amin. Untuk kebutuhan yang bisa diaksesnya itu Pak, bisa mencapai berapa? Kalau stok kita saat ini 230 dengan perencanaan yang memang juga masih banyak, tetapi yang sudah siap action seperti tadi. Kalau di akhir 2021 ini, kalau sesuai dengan rencana, insya Allah sekitar 200 ribuan ya, 200 ribuan ini bisa tersalur. Yang tanaman mulai saat ini 30 itu untuk menyongsong di 2000, tanam di 2022 itu terus gitu, sehingga Bapak menyemai benih ini tidak sekaligus tetapi setiap bulan 30 sesuai dengan kontrak dengan sumber benihnya, karena sumber benih juga sekarang ini tidak bisa sampai datang sekaligus banyak gitu kan, juga terbatas barangnya gitu. Iya, oke, alhamdulillah. Ya, semoga lancar-lancar terus ya Pak. Oke, Pak, terakhir nih Pak, mungkin
banyak pertanyaan juga nih dari teman-teman. Kira-kira ada nggak nih Pak peluang kerjasamanya gitu? Dan andai pun ada itu bagaimana Pak nih prosedurnya begitu? Kalau kerjasama, semua manusia butuh silaturahmi ya, kerjasama ya tentu ya harus lah itu. Baik bagi banyak sisi. Dengan Gamal Institute juga kerjasamanya harus bagus ini. Tentu demikian juga dengan kawan-kawan yang maksudnya kerjasama dengan investasi ya, penanaman modal ya gitu ya. Oh iya, ya andai kata toh itu ada untuk menjadi mitra dengan Hikmah Tani, alhamdulillah gitu. Yang katakanlah kita sudah sampaikan apa adanya bahwa perkebunan gitu ya. Nanti kalau sekiranya coba mau nanam invest di bibit sawit atau bibit karet atau yang lain, dan ini ada perencanaan kegiatan seperti ini, analisa ulang lain sebagai kawan yang investasi penelitiannya juga harus bagus. Iya, yang menjalin silaturahim dulu ya Pak. Iya, jalin silaturahim dulu. Setelah cocok dan sebagainya, katakanlah aku hati silaturahmi ternyata ya Pak, boleh juga katakanlah untuk saling investasi kan. Iya siap. Baik, terima kasih Pak Wijaya Mahmud. Sangat menarik sekali bisa wawancara sekaligus melihat langsung bagaimana lokasi di penangkaran tempat Bapak berada di Lampung ya Pak. Baik, hatur nuhun Bapak. Terima kasih banyak. Semoga lancar-lancar selalu. Kemudian bisa tersalur juga gitu ya Pak. Amin. Baik, terima kasih. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan lagi Pak? Ya, terima kasih ke Gamal TV News, juga Mbak Sasa, Mbak Ulfa, Mbak Putri yang atas Zoom. Kapan ditunggu lewat daratnya? Mudah-mudahan selesai dropping ke sini, ditunggu. Kapan silaturahminya ke Lampung? Kabarin aja sebelumnya. Ini terima kasih informasinya. Mohon maaf waktunya juga memang darurat, mendadak di lapangan. Kalau Bapak di kantor terus namanya bukan penangkar nanti. Iya. Jadi ngecek pembibitan keliling terus setiap saat, kontrol supaya pada waktunya juga bisa bibit ini sesuai dengan kapasitas, tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat yang lainnya. Banyak tepat yang harus kita indikan sesuai dengan kontrak yang ada. Oke, terima kasih Mbak semuanya. Terima kasih Salam kembali. Buat kawan-kawan semua, jaya terus Gamal TV News. Amin. Terima kasih. Semuanya sukses. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa Gamal TV masih setia menemani kami touring perkebunan online bersama Bapak Wijaya Mahmud, Direktur CV Hikmah Tani Provinsi Lampung, yang juga sebagai penangkar benih tanaman perkebunan Indonesia. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.